Setelah melahirkan, ia diusir suaminya demi perempuan lain. Hidupnya hancur. Tapi ia memilih bangkit dari nol. Tahun berlalu, roda berputar yang dulu tinggi kini tersungkur. Saat mereka datang memohon, ia hanya tersenyum. Apa yang sebenarnya terjadi? Sebelum kita masuk ke cerita kali ini, coba absen dulu ya. Tulis di kolom komentar. Kalian nonton dari kota mana aja nih? Agar kita tahu cerita ini sudah sampai kemana aja. Dan jangan lupa juga buat like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan kisah seru berikutnya. Oke, kalau sudah, yuk kita mulai ceritanya. Amel baru saja melahirkan seorang bayi laki-laki mungil. Tangis pertama bayi itu menggema di ruang bersalin, memberi kelegaan di tengah rasa sakit yang luar biasa. Air mata bahagia menetes di pipi Amel. Ia menunggu kata-kata manis dari sang suami, Agus, yang seharusnya hadir menemaninya di momen paling berharga. Namun tempat di sampingnya kosong. Agus tidak pernah datang. Ponselnya yang berdering sejak tadi tidak dijawab. Pesan singkat tidak dibalas. Saat perawat mengantar Amel kembali ke ruang rawat, hatinya penuh tanda tanya. Agus dulu begitu perhatian, begitu lembut. Tapi sejak beberapa bulan terakhir, sikapnya berubah. Lebih sering pulang larut, membawa aroma parfum asing. Kadang menutup telepon saat Amel masuk kamar. Amel mencoba menutup mata, meyakini bahwa itu hanya lelah kerja. Namun malam itu, saat ia menatap wajah mungil bayinya, ia tahu hidupnya sebentar lagi akan berubah. 2 hari kemudian, Amel sudah boleh pulang. Dengan langkah gontai, ia membawa bayinya keluar dari rumah sakit, berharap Agus menjemput. Tapi yang datang hanya sebuah pesan singkat. Kamu bisa pulang sendiri. Aku sibuk. Amel tercekat, namun mencoba tegar. Ia memanggil taksi online, memeluk erat bayinya sambil berdoa dalam hati agar rumah bisa menjadi tempat beristirahat. Sesampainya di rumah, pintu dibuka dengan keras oleh Agus. Wajahnya dingin, tatapan matanya menusuk. Amel, aku sudah capek hidup begini. Aku tidak mau menanggung beban lebih. Kamu sama anakmu keluar dari rumah ini. Amel gemetar, tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Gus, ini rumah kita. Ini anakmu. Suaranya bergetar. Agus malah menggebrak meja. Dari sakunya, ia mengeluarkan sebuah tisu berisi helai rambut pirang dan noda lipstik di kerah bajunya. Kamu pikir aku bodoh? Aku sudah lama bersama Sinta. Dialah yang aku cintai. Kamu hanya membuat hidupku berat dengan segala tanggungan. Aku tidak butuh kamu lagi. Kata-kata itu seperti pisau menancap. Amel yang masih lemah usai operasi Caesar hanya bisa memeluk bayinya, menahan tangis. Gus, kasihan anak kita. Ia mencoba merayu dengan sisa tenaga. Tapi Agus justru menarik koper kecil Amel, melemparnya keluar. Pergi, aku ingin hidup bebas. Sinta lebih mengerti aku, teriaknya. Dan pintu rumah itu ditutup, meninggalkan Amel di teras dengan bayi yang baru lahir. Malam itu dingin, hujan gerimis mulai turun. Amel berjalan gontai tanpa arah. Untunglah ada Tari, sahabat lamanya, yang menelepon karena khawatir. Dengan suara tersendat, Amel menceritakan semuanya. Tari langsung menjemput, membawa Amel ke kontrakannya yang sederhana. Kamu tenang dulu di sini, kamu tidak sendiri, kata Tari sambil memeluk Amel erat. Hari-hari berikutnya berat. Amel terbangun di malam hari menyusui bayi, sementara hatinya hancur setiap kali mengingat wajah Agus bersama Sinta. Kadang ia melihat foto pernikahannya yang masih tersimpan di dompet, lalu buru-buru membuangnya ke laci. Namun setiap kali putus asa, ia menatap wajah kecil bayinya yang tertidur lelap. Dari sana lahir kekuatan. Ia harus bertahan, bukan demi dirinya, tapi demi anaknya. Suatu pagi, Tari menyodorkan ide. Mel, kamu kan jago bikin kue. Kenapa tidak coba jualan online? Dari kecil, aku tahu kamu suka eksperimen resep. Amel terdiam. Ia memang pernah bermimpi membuka toko kue, tapi terhenti karena rumah tangga. Kini, dengan modal sisa perhiasan pemberian ibu, ia memberanikan diri membeli bahan. Malam itu, dapur kontrakan jadi saksi. Dengan bayi yang tidur di ayunan, Amel mencoba membuat kue kering pertamanya. Hasil batch pertama gosong. Ia hampir menyerah, tapi Tari memberi semangat. Coba lagi, ingat, setiap kegagalan itu batu loncatan. Amel mencoba lagi. Kali ini hasilnya lebih baik. Mereka memotret, mengunggah di media sosial, menawarkan lewat grup WhatsApp. Awalnya hanya satu order kecil. Seorang tetangga pesan 1 toples, Rp50.000. Amel begitu gembira, seakan dunia kembali memberi secercah harapan. Ia mengemas kue dengan rapi, mengantarkannya sendiri dengan ojek online. Saat pelanggan memberi pujian,
Enak sekali. Mbak, saya mau pesan lagi minggu depan. Hati Amel bergetar. Mungkin inilah jalannya. Hari berganti minggu, pesanan bertambah. Meski sering harus bergadang, kadang Amel harus memangku bayinya sambil mengaduk adonan. Tangannya lelah, matanya sembab, tapi semangatnya membara. Setiap kali ingat wajah Agus dan Sinta yang menghina, ia berjanji dalam hati, ia akan membalas. Tapi bukan dengan dendam. Balasan terbaik adalah menunjukkan bahwa ia bisa berdiri, lebih kuat dari sebelumnya. Hari-hari berlalu dengan cepat. Kontrakan sederhana Tari kini berubah menjadi dapur produksi kecil. Aroma kue kering yang dipanggang setiap pagi menyebar sampai ke gang depan. Para tetangga mulai penasaran. Beberapa bahkan sengaja mampir untuk sekadar mencicipi. Amel menyambut mereka dengan ramah, menawarkan tester kecil yang ditata di toples kaca. Kalau suka, bisa pesan, Bu, katanya dengan senyum lemah tapi tulus. Satu persatu pesanan masuk, awalnya dari tetangga, lalu melebar lewat rekomendasi. Tari, yang tak pernah berhenti memberi semangat, mengatur akun media sosial sederhana. Ia memotret kue dengan pencahayaan seadanya, lalu mengunggah dengan caption hangat. Kue buatan tangan penuh cinta, cocok untuk menemani teh sore. Ternyata postingan itu mendapat banyak tanggapan. Bahkan ada yang langsung pesan 10 toples sekaligus untuk acara arisan. Amel tak pernah menyangka tangannya yang dulu hanya sibuk mengurus rumah kini bisa menghasilkan rezeki. Namun perjuangan tidak mudah. Malam-malam panjang ia lewati dengan mata sembab, menimang bayi yang rewel sambil menunggu oven berdenting. Terkadang listrik padam, adonan gagal mengembang, bahkan oven kecilnya nyaris rusak karena dipakai tanpa henti. Tapi setiap kali ingin menyerah, ia mengingat wajah mungil anaknya yang masih tak tahu apa-apa. "Nak, ibu janji akan kuat buat kamu," bisiknya di malam sunyi. Suatu hari, sebuah kesempatan datang tanpa disangka. Seorang pelanggan yang ternyata pemilik butik ternama mencoba kuenya dan jatuh cinta pada rasanya. Perempuan anggun itu, yang bernama Bu Ratih, menghubungi Amel lewat WhatsApp. "Saya butuh ratusan toples kue untuk hampers butik bulan depan. Bisakah Anda menyanggupi?" Amel hampir tak percaya membaca pesan itu. Ia gemetar, menunjukkan layar ponsel pada Tari. "Tar, ini serius? Aku diminta supply untuk butik Ratih Collection." Tari spontan menjerit kegirangan, lalu memeluk Amel erat. "Mel, ini jawaban doa kita. Kamu harus berani." Malam itu, Amel tak bisa tidur. Ia menghitung modal, menghitung tenaga. Bagaimana bisa memenuhi pesanan sebanyak itu dengan oven kecil? Tapi ia teringat perkataan Tari, kalau Tuhan memberi jalan, pasti ada rezekinya. Keesokan paginya, Amel menjual sisa perhiasan yang masih dimilikinya. Dengan uang itu, ia membeli oven baru yang lebih besar, juga menambah peralatan. Ia bahkan merekrut 2 tetangga untuk membantu mengemas. Hari-hari menjelang deadline hampers itu penuh kesibukan. Dapur sempit terasa seperti pabrik kecil. Tumpukan toples kue disusun di meja, pita emas digulung, label dicetak dengan nama sederhana, Amel's Homemade. Meski sederhana, hasilnya tampak elegan. Saat semua hampers diangkut dengan mobil box menuju butik, Amel berdiri di depan pintu kontrakan, menatap mobil itu pergi sambil menahan tangis haru. "Aku bisa, aku benar-benar bisa," bisiknya. Beberapa minggu kemudian, nama Amel's Homemade mulai dikenal. Foto hampersnya beredar di Instagram, bahkan di-tag oleh beberapa influencer. Pesanan semakin banyak, bukan hanya untuk arisan atau hajatan, tapi juga untuk perusahaan. Amel mulai berpikir untuk menyewa tempat produksi yang lebih besar. Ia merasa hidupnya perlahan menemukan arah baru, meski luka hatinya terhadap Agus belum sembuh. Namun takdir selalu punya cara menguji. Suatu sore, ketika Amel baru saja selesai mengantar pesanan, sebuah mobil mewah berhenti di depan kontrakan Tari. Dari dalam turun Agus dengan setelan jas rapi, arloji mahal berkilau di pergelangan tangannya. Wajahnya penuh percaya diri, seolah-olah dunia ada dalam genggamannya. Amel tercekat, tubuhnya kaku. "Apa yang kamu lakukan di sini?" tanyanya dingin. Memeluk bayinya erat, Agus tersenyum tipis. "Aku cuma ingin melihat keadaanmu dan anakmu." Amel mengulang dengan suara bergetar, setengah ingin tertawa sinis. "Saat kami diusir, kamu bahkan tidak peduli kalau kami bisa mati di jalan. Dan sekarang kamu datang menyebutnya anakmu." Agus berusaha mengulur senyum. "Amel, aku minta maaf. Aku hilaf waktu itu. Tapi lihatlah aku sekarang. Aku bisa memberikan apapun yang kamu mau. Aku punya bisnis baru. Aku bisa memberimu rumah, mobil, bahkan sekolah terbaik untuk anak kita. Tinggalkan kontrakan sempit ini,
Ikut aku kembali. Amel menatap tajam. Hatinya campur aduk antara marah dan geli. Ia teringat malam hujan itu. Saat pintu rumah ditutup tepat di depan wajahnya. Semua kesakitan yang ia lalui. Semua perjuangan bergadang. Semua keringat dan air mata. Semuanya bukan karena bantuan Agus, tapi justru karena diusir olehnya. Agus, katanya lirih tapi tegas. Aku tidak butuh uangmu. Aku tidak butuh belas kasihanmu. Aku bisa berdiri sendiri. Kalau kamu datang hanya untuk pamer, silakan pergi. Agus tampak tersinggung. Jangan sombong. Mel, kamu hanya jualan kue. Apa bisa bertahan lama? Aku menawarkan jalan pintas. Amel mendekap bayinya lebih erat, lalu menatap suaminya dengan tatapan penuh harga diri. Justru karena aku jualan kue, aku belajar arti kerja keras. Aku belajar arti menghargai setiap rupiah. Dan yang terpenting, aku belajar bahwa kebahagiaan tidak bisa dibeli dengan uang kotor. Jalan pintas yang kamu maksud hanyalah ilusi. Aku memilih jalan panjang, asal bermartabat. Agus terdiam. Rahangnya mengeras. Ia tak menyangka Amel yang dulu lembut kini bisa setegas itu. Dengan kesal ia meninggalkan kontrakan, menyalakan mobil mewahnya dan melaju kencang. Amel menatap punggung mobil itu hingga hilang di tikungan, lalu menarik napas panjang. Dalam hati ia berkata, aku sudah menang. Bahkan tanpa harus membalas dengan amarah. Hari-hari berikutnya, bisnis Amel semakin berkembang. Ia berhasil menyewa ruko kecil yang dijadikan toko dan dapur produksi. Papan nama sederhana bertuliskan Amel's Homemade terpampang di depan, membuatnya bangga. Setiap kali pelanggan datang, Amel menyapa ramah. Ia tahu perjuangannya masih panjang, tapi ia tak lagi merasa sendiri. Ada Tari, ada anaknya, ada pelanggan yang percaya pada kualitasnya. Suatu ketika, Bu Rati datang lagi. Kali ini dengan tawaran lebih besar, memasok kue untuk acara fashion show internasional. Amel hampir pingsan mendengarnya, tapi segera mengangguk dengan senyum. Saya akan berusaha sebaik mungkin, Bu. Malam itu, ia kembali sibuk mempersiapkan, memimpin tim kecilnya dengan penuh semangat. Sementara itu, kabar tentang kesuksesan Amel ternyata sampai juga ke telinga Agus. Ia semakin gelisah. Bisnis barunya memang sempat berjalan, tapi ternyata banyak masalah. Partner bisnisnya kabur membawa uang. Utang menumpuk. Sementara gaya hidup mewah bersama Sinta makin menguras dompet. Namun di luar, Agus tetap berusaha terlihat berjaya. Ia sering melewati toko Amel dengan mobilnya, hanya untuk melihat keramaian pelanggan yang membuat hatinya panas. Sinta, yang dulu digadang-gadang sebagai pasangan sempurna, mulai menunjukkan wajah aslinya. Ia sering menuntut barang-barang mahal, marah ketika Agus tak mampu memenuhi. Katanya kamu sukses, kok sekarang kere? Cibir Sinta suatu malam. Agus hanya bisa menahan marah. Teringat wajah Amel yang menolaknya dengan penuh harga diri. Diam-diam, ia mulai menyesali keputusannya. Tapi bagi Amel, semua itu hanya bayangan masa lalu. Ia tidak lagi peduli dengan hidup Agus atau Sinta. Baginya, masa depan hanya ada pada anak dan bisnisnya. Ia sadar, balas dendam paling elegan bukan menghancurkan orang lain, melainkan membuktikan bahwa ia bisa hidup lebih bahagia tanpa mereka. Waktu terus berjalan. Toko kue milik Amel semakin ramai. Bahkan pesanan dari perusahaan besar mulai berdatangan. Ia mempekerjakan lebih banyak karyawan, membeli mesin produksi baru, dan mengembangkan menu. Nama Amel's Homemade kini tidak lagi asing di kalangan pecinta kue. Ia bahkan diundang sebagai pembicara di acara UMKM untuk berbagi kisah inspiratif tentang perjuangannya. Sementara itu, kehidupan Agus bersama Sinta justru terjun bebas. Usaha barunya gagal. Partner menipunya. Tabungan terkuras untuk memenuhi gaya hidup Sinta. Utang menumpuk. Mobil mewahnya disita. Rumah kontrakan yang dulu ia sewa dengan angkuh pun harus dilepas. Sinta yang terbiasa hidup mewah mulai kehilangan kesabaran. Gus, aku tidak bisa terus hidup susah begini. Aku butuh pria yang bisa menjamin hidupku. Kalau kamu sudah jatuh begini, untuk apa aku bertahan? Kalimat itu bagai cambuk. Agus terdiam. Wajahnya pucat. Keesokan harinya, ia mendapati Sinta benar-benar pergi, membawa barang-barang berharganya, hanya secari kertas yang tertinggal di meja. Maaf, aku tidak bisa bersamamu lagi. Agus terduduk lemas. Dalam kesendirian, ia teringat Amel, wanita yang ia usir dengan bayi di pelukan. Wanita yang ia hina sebagai beban. Sekarang, justru wanita itu yang berdiri tegak, sukses, dan dihormati. Rasa sesal membanjiri hatinya. Tapi ia tahu tidak mudah kembali. Beberapa hari kemudian, dengan pakaian lusuh dan wajah lelah,
Agus memberanikan diri mendatangi toko Amel. Saat pintu terbuka, aroma kue manis menyambutnya. Amel, yang sedang melayani pelanggan, menoleh sekilas. Jantungnya berdegup. Di hadapannya berdiri Agus, lelaki yang dulu mengusirnya. Kini tampak tak berdaya. Amel, suara Agus lirih, nyaris berbisik. Amel menatap dingin. Ada apa kamu kesini? Aku ingin bicara. Tolong beri aku waktu. Amel sempat ragu, tapi akhirnya mengajaknya duduk di ruang belakang. Agus menunduk, tangan gemetar. Mel, aku sudah hancur. Bisnisku bangkrut. Sinta meninggalkanku. Aku tidak punya apa-apa lagi. Aku menyesal. Semua yang kulakukan padamu salah. Aku mohon, beri aku kesempatan kedua. Demi anak kita. Amel terdiam lama. Hatunya berkecamuk. Bagian dalam dirinya ingin berteriak, mengungkit malam hujan itu, luka yang ia tanggung sendirian. Namun bagian lain melihat sosok lemah di depannya. Seorang ayah yang meski penuh salah tetaplah darah daging bagi anaknya. Kesempatan kedua, Amel mengulang dengan suara berat. Agus, kamu lupa bagaimana kamu mengusirku saat aku masih berdarah-darah pasca melahirkan. Kamu memilih wanita lain. Kamu buang aku dan anakmu ke jalan. Dan sekarang, setelah semua harta hilang, kamu datang dengan wajah penuh penyesalan. Apa kamu kira hidup ini hanya permainan? Agus terisak. Aku tahu aku tidak pantas. Aku hanya ingin bisa dekat dengan anakku. Tolong, Mel, aku merindukan dia. Aku ingin memperbaiki semua kesalahan. Amel menghela napas panjang. Agus, aku tidak pernah melarangmu menjadi ayah bagi anakmu. Tapi jangan harap aku akan kembali padamu sebagai istri. Aku sudah menemukan hidupku sendiri. Aku tidak butuh kamu lagi. Yang kubutuhkan hanya ketenangan dan masa depan yang baik untuk anakku. Agus menunduk, menerima kalimat itu dengan hati hancur. Air matanya menetes. Sesuatu yang dulu tak pernah Amel bayangkan akan terjadi. Untuk pertama kalinya, ia melihat Agus rapuh. Hari-hari berikutnya, Agus beberapa kali datang ke toko, mencoba mengajak anaknya bermain. Awalnya Amel ragu, tapi demi anak, ia mengizinkan. Si kecil yang polos menyambut dengan tawa, memanggil papa meski jarang bertemu. Setiap kali mendengar itu, hati Amel terasa perih sekaligus lega. Ia tahu anaknya butuh sosok ayah, meski ia sendiri tak lagi percaya pada lelaki itu. Namun masyarakat sekitar mulai berbisik. Ada yang kasihan melihat Agus jatuh. Ada pula yang mencibir. Beberapa pelanggan bahkan sempat bertanya dengan nada penasaran. Mbah, itu suaminya ya? Kok sekarang sering nongol? Amel hanya tersenyum tipis. Tak mau membuka aib. Ia memilih membiarkan orang menilai. Sementara ia fokus pada bisnis dan anak. Suatu sore, Amel duduk di ruang tamu rumah barunya yang sederhana tapi nyaman. Ia menatap anaknya yang sedang bermain balok kayu di lantai. Agus duduk tak jauh, memperhatikan dengan tatapan kosong. Mel, katanya tiba-tiba. Aku tahu aku tidak bisa menebus semua kesalahanku, tapi izinkan aku ada di sekitar anak kita. Aku janji tidak akan mengganggu hidupmu. Amel menatap lama, lalu mengangguk perlahan. Baik, Gus, tapi ingat, jangan pernah berpikir aku akan kembali padamu. Kehidupan kita sudah berbeda. Aku membangun semuanya dari nol, dengan keringat dan air mata, dan aku tidak akan membiarkan siapapun menghancurkan lagi. Agus terdiam, menerima batas yang jelas. Dalam hati, ia tahu itu adil. Malam itu, setelah Agus pulang, Amel menatap bayinya yang tertidur lelap. Ia sadar perjalanan hidupnya telah membawa luka, tapi juga kekuatan. Ia belajar bahwa balas dendam terbaik bukan dengan membalas sakit hati, melainkan dengan menunjukkan bahwa ia bisa bahagia tanpa harus menyakiti kembali. Di dalam hatinya, Amel berkata, aku tidak akan pernah membiarkan dendam menguasai. Aku memilih damai. Demi anakku, demi masa depan. Itu balas dendamku. Hidup lebih baik daripada mereka yang pernah merendahkanku. Beberapa bulan setelah Agus datang dengan wajah penuh penyesalan, kehidupan Amel justru semakin terang. Toko kuenya kini telah berkembang menjadi 2 cabang, satu di pusat kota, satu lagi dekat area perkantoran. Namanya semakin dikenal sebagai pengusaha perempuan inspiratif. Media lokal menulis artikel tentangnya. Bahkan televisi sempat meliput perjuangannya. Amel berdiri di depan kamera dengan senyum sederhana. Berkata, saya hanya seorang ibu yang ingin membesarkan anak dengan cara yang bermartabat. Keberhasilannya membuat banyak orang kagum. Namun Amel tetap rendah hati. Ia tahu semua ini lahir dari luka, air mata, dan doa panjang di malam-malam sunyi. Setiap kali melihat anaknya yang semakin besar dan sehat, ia sadar semua pengorbanan tidak sia-sia. Sementara itu, kehidupan Sinta,
Wanita yang dulu merebut Agus berubah drastis setelah meninggalkan Agus. Ia mencoba menggantungkan hidup pada pria lain, tapi semua berakhir sia-sia. Kecantikan yang dulu ia banggakan tak lagi menjamin kemewahan. Utang menumpuk, teman-temannya menjauh. Ia terpaksa menumpang di rumah kontrakan sempit, jauh dari gemerlap dunia yang dulu ia nikmati. Suatu sore, hujan baru saja reda ketika pintu toko Amel diketuk. Amel yang baru saja selesai mencatat pesanan menoleh. Betapa terkejutnya ia ketika melihat sosok yang berdiri di ambang pintu. Sinta, dengan pakaian lusuh, wajah pucat, dan mata sembab. Perempuan itu menunduk. Suaranya bergetar. Amel, aku butuh bantuan. Ruangan seketika hening. Para pegawai yang sedang merapikan kue tertegun, menatap ke arah pintu. Amel berdiri tegak, mencoba menenangkan degup jantungnya. Perempuan inilah yang menjadi alasan rumah tangganya hancur. Perempuan yang membuatnya diusir dalam keadaan lemah, membawa bayi di malam hujan. Bantuan, Amel mengulang dengan nada datar. Sinta mengangguk cepat, air matanya jatuh. Aku sudah tidak punya siapa-siapa. Aku tidak punya pekerjaan. Aku tahu aku banyak salah. Aku tahu aku merebut suamimu dulu. Tapi sekarang aku benar-benar terpuruk. Aku siap melakukan apa saja. Asal aku bisa makan, asal aku bisa bertahan hidup. Pegawai Amel saling pandang, menunggu respon. Beberapa tampak geram, ada yang ingin mengusir Sinta. Tapi Amel mengangkat tangannya, memberi isyarat agar mereka diam. Ia menatap Sinta lama, mengingat semua masa lalu yang menyakitkan. Dulu, ketika aku menangis memohon agar tidak diusir, kamu berdiri di samping Agus sambil tersenyum puas, kata Amel lirih. Dulu, ketika aku menimang bayiku di jalanan, kamu mungkin sedang bersulang dengan minuman mahal, dan sekarang kamu datang ke sini, meminta bantuan. Sinta menunduk semakin dalam, suaranya nyaris tak terdengar. Aku salah, Amel, aku terlalu sombong. Aku kira merebut Agus akan membuat hidupku lebih baik. Ternyata justru menghancurkanku. Tolong, Amel, izinkan aku bekerja di sini. Meski hanya membersihkan lantai atau mencuci piring. Aku tidak minta lebih. Amel terdiam. Hatinya bergemuruh. Bagian dirinya ingin menolak, bahkan mengusir Sinta seperti ia dulu diusir. Tapi bagian lain mengingat semua yang telah ia pelajari. Balas dendam tidak akan menyembuhkan. Kebahagiaan sejati ada pada pilihan untuk berdiri di atas martabat. Akhirnya Amel menarik napas panjang. Baik, Sinta, kalau kamu benar-benar ingin berubah, aku akan memberimu kesempatan. Tapi ingat, kamu bekerja di sini bukan karena belas kasihan, melainkan karena kamu memang harus bekerja keras. Aku tidak akan memperlakukanmu istimewa, tapi juga tidak akan merendahkanmu. Semua orang di sini bekerja dengan jujur. Kalau kamu siap, kamu bisa mulai besok. Sinta terisak, mengangguk berkali-kali. Terima kasih, Amel. Aku tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Pegawai toko masih terkejut, tapi mereka tahu keputusan Amel sudah bulat. Malam itu, setelah toko tutup, Amel duduk sendirian di ruang kerjanya. Ia merenung, menulis catatan di buku kecilnya. Dendam tidak membuatku lebih baik, tapi memberi kesempatan membuatku menang tanpa harus melukai. Hari-hari berikutnya, Sinta benar-benar bekerja di toko Amel. Ia membersihkan lantai, mencuci peralatan, bahkan membantu mengemas kue. Banyak yang masih mencibir, tapi Amel tetap memperlakukannya sama dengan karyawan lain. Perlahan, Sinta belajar rendah hati. Ia menyadari betapa jauh hidupnya berubah dan betapa besar hati seorang Amel yang masih mau menerimanya. Agus, di sisi lain, melihat semua ini dengan hati campur aduk. Ia masih sering datang bermain dengan anaknya, dan setiap kali ia melihat Amel, rasa sesalnya semakin dalam. Ia tahu pintu rumah tangga itu sudah tertutup selamanya. Namun ia juga tahu, ia tetap ayah dari anak itu. Dan bagi Amel, itulah satu-satunya tempat yang masih ia izinkan. Pada ulang tahun keempat anak mereka, toko Amel mengadakan syukuran sederhana. Balon warna-warni menghiasi ruangan. Kue ulang tahun besar diletakkan di tengah. Para pegawai, tetangga, dan sahabat datang memberi doa. Anak kecil itu meniup lilin dengan senyum lebar, lalu tiba-tiba berlari ke arah Agus. Papa, ayo potong kue sama-sama. Semua orang terdiam, menatap momen itu. Amel berdiri di sisi, matanya berkaca-kaca. Ia melihat anaknya memeluk Agus dengan polos, tanpa tahu betapa rumitnya kisah orang dewasa di sekelilingnya. Dalam hati, Amel berbisik, aku tidak bisa menghapus masa lalu, tapi aku bisa memilih bagaimana menghadapi masa depan. Dan masa depanku adalah anak ini, kebahagiaannya,
dan kehidupanku yang sekarang. Acara malam itu penuh kehangatan. Setelah tamu pulang, Amel duduk di teras rumah barunya. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma kue yang masih tersisa. Ia menatap bintang, lalu tersenyum. Aku sudah menang, katanya pada diri sendiri. Bukan karena mereka kalah, tapi karena aku memilih untuk tidak hancur. Kehidupan Amel kini jauh berbeda dari dulu. Dari seorang istri yang diusir dengan bayi, ia menjelma menjadi pengusaha sukses, ibu tangguh, dan perempuan yang mampu membalas dendam dengan cara paling indah, keberhasilan dan ketenangan. Dan ketika orang bertanya bagaimana ia bisa begitu kuat, jawabannya sederhana. Karena aku tidak biarkan kebencian menguasai. Aku memilih martabat, memilih cinta, dan memilih jalan panjang yang penuh pelajaran. Itulah balas dendam Amel. Bukan dengan amarah, bukan dengan penghinaan, tapi dengan kebahagiaan yang ia ciptakan sendiri. Dan itulah kisah kita kali ini. Kalau kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan kisah seru lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.